Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fawaz Azizi. Kali ini saya akan menjelaskan topik tentang konsep dan prinsip-prinsip pembelajaran. Langsung saja masuk ke pengertian. Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Kemudian ada contoh pengertian menurut Witherington. Belajar adalah suatu perubahan di dalam kepribadian yang menyatakan diri sendiri sebagai suatu pola baru dari reaksi yang berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, kepandaian, atau suatu pengertian. Kemudian masuk kepada ciri-ciri belajar. Ciri-ciri belajar yang pertama, perubahan yang disadari dan disengaja. Ciri-ciri yang kedua, perubahan yang berkesinambungan. Ciri-ciri yang ketiga, ada perubahan yang fungsional. Kemudian ciri-ciri yang terakhir, perubahan yang bersifat aktif, positif, dan permanen. Kemudian masuk kepada faktor internal. Contoh faktor yang internal yang pertama adalah faktor bawaan sejak lahir. Kemudian contoh faktor internal yang kedua ada inteligensi atau kesanggupan individu untuk menyesuaikan diri pada kebutuhan baru dengan menggunakan alat-alat berpikir yang sesuai dengan tujuannya. Inteligensi sebagian besar bergantung kepada keturunan dan pengalaman hidup yang telah dialaminya. Kemudian contoh ketiga ada situasi emosional. Dalam konteks memahami kondisi emosional anak, sebelum memasuki lingkungan belajar, prinsip dasar yang perlu dibangun adalah tidak ada anak pun yang memasuki lingkungan belajar dalam kondisi kosong tanpa membawa pengetahuan. Kemudian pada faktor eksternal ada faktor lingkungan dan faktor keluarga. Semua anak memiliki faktor lingkungan dan keluarga yang berbeda-beda. Ada yang mendapat perhatian cukup, ada yang kurang. Kemudian masuk ke prinsip-prinsip pembelajaran. Prinsip-prinsip belajar. Prinsip-prinsip belajar yang pertama ada perhatian dan motivasi. Perhatian mempunyai peranan penting dalam kegiatan pembelajaran. Tanpa adanya perhatian, maka pembelajaran yang diterima dari pendidik adalah sia-sia. Selain dari perhatian, motivasi juga mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan belajar. Gates dan Berlin mendefinisikan motivasi adalah tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas. Sebagai contoh, seorang guru memberi apresiasi kepada murid yang berani menjawab pertanyaan terlepas jawaban tersebut benar atau salah. Kemudian ada prinsip belajar yang kedua, yaitu keaktifan. Dimiati dan Mudiono menyatakan bahwa belajar hanya dialami oleh peserta didik sendiri. Peserta didik adalah penentu terjadinya atau tidak terjadinya proses belajar. Hal ini menunjukkan bahwa belajar tidak bisa dipaksakan oleh orang lain dan juga tidak bisa ditembakkan kepada orang lain. Belajar hanya mungkin terjadi apabila sang anak aktif mengalami sendiri. Contoh, anak mempunyai dorongan untuk berbuat sesuatu, mempunyai kemauan dan aspirasinya sendiri. Kemudian contoh prinsip belajar yang ketiga, keterlibatan langsung atau berpengalaman. Dalam proses pembelajaran membutuhkan keterlibatan langsung peserta didik. Namun demikian, keterlibatan langsung secara fisik tidak menjamin keaktifan belajar. Untuk melibatkan peserta didik secara fisik, mental, emosional, dan intelektual, maka pendidik hendak merancang pembelajaran secara sistematis, melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik dan karakteristik mata pelajaran. Contoh, siswa terlibat langsung dalam proses percobaan, misalnya menentukan pH larutan asam dan menggunakan kertas indikator basah. Kemudian ada contoh prinsip yang keempat, prinsip pengulangan. Ahmad Zayadi dan Abdul Majid mengatakan bahwa penguatan, dorongan, serta bimbingan beberapa peristiwa pembelajar peserta didik dapat meningkatkan kemampuan yang telah ada pada perilaku belajarnya. Hal ini mendorong kemudian bagi peserta didik untuk melakukan pengulangan atau mempelajari materi pelajaran secara berulang. Adanya pengulangan terhadap materi pembelajaran yang diberikan mempermudah penguasaan dan meningkatkan kemampuannya. Contoh,
Guru menjelaskan suatu konsep seperti rumus matematika, lalu meminta siswa mengulanginya dan memberikan contoh penerapan konsep tersebut secara berulang. Yang kelima, ada prinsip tantangan. Dalam situasi belajar, peserta didik menghadapi suatu tujuan yang ingin dicapai, tetapi selalu mendapat hambatan, yaitu mempelajari bahan ajar. Maka timbullah motif untuk mengatasi hambatan itu dengan mempelajari bahan ajar tersebut. Jika hambatan itu telah diatasi, artinya tujuan belajar telah tercapai, maka peserta didik masuk dalam medan baru dan tujuan baru. Demikian seterusnya. Contoh, siswa mendapatkan tingkat kesulitan soal yang lebih tinggi dalam sebelumnya. Kemudian prinsip yang terakhir adalah perbedaan individu. Dimyati dan Mudiono berpendapat bahwa peserta didik merupakan individu yang unik. Artinya, tidak ada dua orang peserta didik yang sama persis. Tiap peserta didik memiliki perbedaan satu sama lain. Perbedaan itu terdapat pula pada karakteristik psikis, kepribadian, dan sifat-sifatnya. Perbedaan individu ini berpengaruh dengan cara dan hasil belajar peserta didik. Oleh karena itu, perbedaan individu perlu menjadi perhatian pendidik dalam aktivitas pembelajaran dengan memperhatikan tipe-tipe belajar setiap individu. Para ahli didik mengklasifikasi tipe belajar peserta didik atas 4 macam, yaitu yang pertama, tipe auditif, yaitu peserta didik yang mudah menerima pelajaran melalui pendengaran. Tipe yang kedua, tipe visual, yaitu peserta didik yang mudah menerima pelajaran melalui penglihatan. Yang ketiga, tipe motorik, yaitu peserta didik yang mudah menerima pembelajaran melalui gerakan. Tipe yang terakhir yaitu tipe campuran, yaitu peserta didik yang mudah menerima pelajaran melalui penglihatan dan pendengaran. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan, selebihnya terima kasih dan sampai jumpa.